Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, saya Muhammad Ari Rahman SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 LPTK Universitas Negeri Malang dengan NIM 2431459111236. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Berikut identitas saya berupa KTP. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, selamat pagi. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, boleh tepuk tangan. Kalian semangat sekali ya pagi ini? Oke. Udah pada sarapan belum? Udah. Tadi Bapak lihat 3 orang makan bubur. Gedenya ayah. Oke, nggak apa-apa ya. Untuk hari ini kita sebelum mulai pembelajaran seperti biasa ya, untuk menambah keberkahan pada pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa dipersilahkan kepada KM. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Selanjutnya, Bapak akan membakar semangat lagi ya, semangat kalian dan juga jiwa nasionalisme kalian biar keluar ya. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga untuk semangat pagi hari ini kita akan menyanyikan Mars SMK Pasundan 1 Bandung. Oke? Oke. Seperti biasa yang akan menjadi dirijen. Oke, boleh Salwa, boleh. Boleh Salwa maju. Oke, semuanya boleh berdiri. Dengan posisi siap ya? Oke. Abadinan jaya selama-lamanya. Untuk selanjutnya, sebelum kita memulai, Bapak akan cek terlebih dahulu untuk absensi ya, kehadiran kelas. Untuk yang pertama, nanti di saat Bapak sebut nama kalian, kalian boleh acungkan tangan ya. Untuk yang pertama, Juwita Nur Putri hadir. Oke, Juwita hadir. Sebentar ya. Untuk selanjutnya, Rini Rahmawati. Rini hadir. Oke, jadi di sini yang tidak bisa hadir itu Rindiani dan juga Asnain. Ya, karena sakit gak apa-apa ya. Semoga cepat sembuh dan juga bisa segera kembali belajar bersama kita. Oke. Ya. Untuk selanjutnya, sebelum Bapak masuk ke pembelajaran, seperti biasa, Bapak akan coba membahas kesepakatan kelas kita yang sudah kita bacakan berulang-ulang ya sebelum pembelajaran gitu. Untuk yang pertama, nih kesepakatan kelas di sini sikap dan perilaku. Ingat bahwasanya di sini ada 3 poin. Yang pertama itu saling menghargai pendapat teman dan guru saat diskusi. Jadi kalian jangan sampai menjudge gitu. Enggak salah ini mah, enggak ini mah. Nah gitu, nah kia gitu ya. Nah jangan sampai seperti itu. Kita harus sama-sama saling menghargai. Terus selanjutnya tidak saling mengejek atau membuli gitu kan. Yang ketiga ini mengucapkan salam saat masuk ataupun keluar kelas ya. Yang kedua, nih terkait kedisiplinan ya. Untuk kedisiplinan sendiri di sini ada 3 poin juga. Yang pertama itu datang tepat waktu sebelum pelajaran dimulai. Di sini ada yang terlambat gak? Enggak ya, oke, berarti semua on time ya. Di sini tapi ada yang buru-buru tadi, lompatan ke kelas.
Yang kedua, mengumpulkan tugas sesuai batas waktu yang ditentukan. Ya, seperti biasa kalau misalnya Bapak suruh mengumpulkan tugas, kalian langsung kumpulkan tugasnya, ya. Tuh. Yang ketiga, mengikuti pelajaran dengan serius dan tidak bermain HP tanpa izin, gitu ya. Di sini ada yang HP-nya di atas meja? Di bawah kaki kalian? Oh, ya. Simpan aja di situ ya. Nah, oke, nggak ada ya, aman ya. Berarti nanti kalian ikutin pembelajaran sesuai dengan pembelajaran yang hikmat gitu ya. Terus selanjutnya, nih di sini kerapihan dan kebersihan. Di sini ada 2 poin ya. Poin yang pertama itu menjaga kebersihan dan kerapihan kelas secara bergiliran. Nih kita lihat ya, kira-kira kebersihan kelas kalian itu baik atau enggak. Lalu yang kedua, tidak makan dan minum di dalam kelas saat pembelajaran berlangsung, kecuali dengan izin atau diizinkan oleh Bapak. Kira-kira kalian boleh minum atau enggak? Takutnya kan kalian teh ceket, ceket, aus gitu ya. Oke, selanjutnya kegiatan belajar. Nih yang keempat, kesepakatan kelas yang keempat itu aktif bertanya dan menjawab saat pembelajaran berlangsung. Jadi kalian jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan kalau misalnya kalian ada pertanyaan, ada hal yang memang kurang dipahami, kurang dimengerti, langsung ya Pak, ini tuh maksudnya apa gitu ya. Bisa ya? Bisa? Yang terakhir, membawa perlengkapan belajar yang lengkap setiap hari atau setiap belajar ya. Kalian jangan lupa, kita kan anak akuntansi, ya kan? Jangan lupa bukunya, alat tulisnya, gitu kan? Itu. Dari kesepakatan kelas ini ada yang ada yang perlu ditanyakan? Atau cukup ya? Atau diulas kembali? Enggak ya? Aman ya? Semuanya sudah memenuhi kriteria ini? Aman, berarti aman ya. Oke. Tadi kan kita sudah bahas kesepakatan kelas. Di poin yang ketiga ada yang masih ingat gak kita bahas apa? Yang tadi. Kebersihan dan juga Oke, untuk kebersihan mangga ditinggali kanan, kiri, atas, bawah, belakang. Oh, ada, sini ada. Coba ada enggak di kolong-kolong biasanya sampahnya tuh? Ada? Sok, boleh. Izin dulu. Oke. Semuanya udah kembali? Oke, sok duduk dulu. Nah, tadi kan kita terkait kebersihan. Untuk selanjutnya apa? Kerapihan. Coba teman kanan kirinya lihat apakah sudah rapi belum bajunya? Oke, Cung, siapa yang belum rapi? Andri. Andri, boleh dirapikan dulu di luar saja. Di luar dulu ya. Oh, nya eta juga capek Andri. Lompatan banyak Andri. Oke, sok rapiin dulu ya. Oke, berarti kalau dari segi kebersihan udah rapi, udah bersih, lalu dari segi kerapian juga kalian udah rapi, berarti kita siap untuk belajar gitu ya kan, nyaman ya, enak kan kalau misalnya belajar ruangan bersih gitu kan, terus rapih juga kan teman-temannya gitu kan. Untuk selanjutnya kita akan bahas dulu apersepsi. Apersepsi itu Bapak akan menanyakan pembelajaran sebelumnya. Kalian masih ingat kan pembelajaran sebelumnya apa? Aya ingat tendanya. Ada kan aya yang ingat, ada yang enggak. Oke. Nah, di sini Bapak coba akan mendemonstrasikan, kalian bakal ingat kan atau enggak ya? Coba Bapak ingin 2 orang deh ke depan. Siapa? Coba boleh 2 orang ke depan ya. So, 2 orang ke depan. Coba di sini. Oke. Nah, coba kalian masih ingat enggak demonstrasi bagaimana sih piutang dan utang itu berlangsung? Kita Jubi berarti berada di posisi perusahaan, Bapak seorang akuntannya, ini berarti perusahaan lainnya. Ini pura-puranya ini tuh barang berharganya, kadek ya, tong begores. Oke, siap ya. Kira-kira di sini sisi perusahaan itu mempunyai uang, mempunyai harta gitu ya. Lalu ada sisi peminjam yang ingin meminjam untuk sebuah modal perusahaan misalnya ya. Coba boleh diilustrasikan? Ini saya pinjamkan untuk barang yang ada di perusahaan ini ya. Ibu, makasih banyak ya sudah pinjamkan modal pada saya. Oke. Nah, itu yang pertama. Oke. Untuk yang kedua boleh dibalik. Bentar. Nah, untuk yang kedua, kira-kira ini sisi perusahaan. Ya. Ini sisi dari perusahaan lain gitu kan. Ya. Kira-kira boleh dibalik demonstrasi tadi? Ya. Ibu, ini saya ada sedikit modal untuk perusahaan Ibu agar berkembang dengan lebih baik. Ini saya pinjamkan ya Ibu. Oke. Terima kasih atas modalnya ya. Ya, sama-sama Ibu. Oke, nah seperti itu. Siap? Nah, Bapak akan bahas kira-kira kasus yang pertama tadi itu kasus apa sih? Utang atau piutang?
Bagi perusahaan. Cung anu utang. Oke, yang piutang? Oke. Nah, yang benar itu jawabannya apa? Piutang. 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 Oke, boleh tepuk tangan yang benar. Nah, yang tadi itu piutang karena dari sisi perusahaan kita itu meminjamkan uang kepada peminjam atau sisi lain gitu ya. Untuk kasus kedua, kalau nggak piutang berarti jawabannya? Utang. Jawabannya apa? Utang. Nah, jawabannya itu utang. Kalian ingat kan tentang piutang dan piutang? Berarti kita akan bahas apa yang pertemuan kemarin kan? Nah, oke. Boleh kalian bisa duduk kembali. Makasih ya. Oke. Sip. Nah, ini masnya kembali lagi ya. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke bagian materi pertemuan kali ini. Tapi sebelum itu, Bapak ada pertanyaan dulu kepada kalian. Kira-kira kalian sudah pernah belajar atau belum? Apakah sudah mengetahui atau belum gitu ya? Ini merupakan salah satu bagian dari masalah pada hari ini gitu ya. Itu yang pertama, apakah kalian pernah mendengar persediaan barang dalam sebuah perusahaan? Pernah Chan? Pernah ya, kalau ini pasti pernah. Kata persediaan, oh pernah nih di sebuah toko, di sebuah grosir atau sebagainya pasti ada ya. Lalu yang kedua, jika pernah, bagaimana sih cara pencatatan persediaan yang efektif untuk pencatatan barang tersebut? Kira-kira seperti apa pencatatannya? Tahu nggak? Tahu nggak? Oke, nah dari sini ya kita akan bahas itu. Oke, nah untuk selanjutnya Bapak tidak akan dulu masuk ke materi, kita masuk dulu ke tujuan pembelajaran kalian itu seperti apa aja ya. Untuk yang pertama di sini dalam kegiatan latihan di kelas, peserta didik dapat menyebutkan pengertian dari kartu persediaan berdasarkan penjelasan guru dan bahan ajar yang diberikan. Lalu yang kedua, di sini dalam kegiatan latihan di kelas, peserta didik dapat mengelompokkan barang ke dalam klasifikasi persediaan sesuai dengan jenisnya berdasarkan studi kasus yang telah disediakan guru dengan ketepatan minimal 75%. Untuk yang ketiga, setelah diberikan data transaksi barang persediaan, peserta didik dapat menyusun kartu persediaan dan menganalisis pengaruh metode penilaian FIFO dan LIFO terhadap nilai akhir persediaan menggunakan tabel dan transaksi yang telah disediakan dengan menyusun laporan dan perhitungan secara tepat. Untuk yang terakhir, tujuannya itu yaitu melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan metode FIFO dan LIFO berdasarkan contoh soal kasus yang diberikan dengan menyebutkan minimal 2 perbedaan secara tepat. Seperti apa? Ya, itu. Oke. Untuk selanjutnya ada juga manfaat. Kalian kan cuma tujuan doang, terus manfaatnya buat kita apa? Gitu ya. Nah, di sini ada manfaatnya. Yang pertama memahami pengelolaan stok barang. Jadi kalian di sini dapat memahami bagaimana sih perusahaan itu mencatat, mengkontrol dan juga memantau keluar masuknya barang. Jadi nggak asal-asalan barang masuk, nggak usah diantep sayana gitu. Langsung dijual kembali. Oh enggak. Di sini kita harus pengelolaannya tuh harus ada pencatat juga. Lalu yang kedua menumbuhkan ketelitian dan keakuratan. Nah, kalian di sini nggak asal-asalan, kalian tuh harus teliti. Kira-kira barang iya expired kira-kira barang ini yang harus keluar atau enggak, ini bisa disimpan atau enggak, seperti itu ya. Lalu yang ketiga mengembangkan kemampuan pencatatan manual dan digital. Di sini kalian nanti akan mencoba menuliskan secara digital dan juga manual. Di sini kalian akan belajar tentang ya ada pengembangan TIK-nya dan juga kalian di sini akan menulis secara manual juga, gitu ya. Nah, untuk yang terakhir itu mengetahui jenis dan nilai persediaan perusahaan, gitu ya. Nah, selanjutnya mungkin langsung ke materi ya. Oke. Nah, kalian kan sudah masuk ke tujuan, manfaat dan sebagainya. Boleh kalian buka alat tulis kalian? Boleh kalian. Kita akan masuk ke materi kartu persediaan. Tadi kan kita sudah membahas terkait persediaan barang seperti apa gitu ya. Kalian analogikan kalau misalnya dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah toko, grosir kan itu ada barang keluar masuk ya. Nah, kalian tuh harus tahu kira-kira seperti apa sih barang yang kita kelola tuh harus tahu apa aja yang harus masuk, apa yang keluar, seperti itu ya. Nah, kita akan bahas yang pertama, kartu persediaan. Nih, ada pengertian ya. Untuk pengertian boleh deh dibacakan. Cok. Pengertian. Kartu persediaan merupakan catatan semua transaksi mengenai persediaan barang dalam perusahaan yang mencatat mengenai masuk dan keluarnya barang. Selain itu, kartu persediaan berfungsi untuk mencatat jumlah barang yang tersedia, harga barang, dan total nilai persediaan. Persediaan dalam akuntansi adalah aset lancar yang dimiliki oleh perusahaan dalam bentuk barang yang siap untuk dijual atau barang jadi, bahan baku untuk diolah menjadi barang jadi atau bahan baku, dan barang yang sedang dalam proses produksi atau barang dalam proses. Oke, sip, makasih ya.
Nah, tadi yang sudah dibacakan oleh teman kita, Jalaika, bahwasanya ini pengertian dari kartu persediaan. Jadi kalian sudah paham ya apa sih kartu persediaan itu dalam sebuah perusahaan. Ini merupakan pengertian. Selanjutnya, nih ada 3 klasifikasi persediaan. Untuk klasifikasi persediaan boleh Bapak tunjuk ya. Boleh nih. Sok. Klasifikasi persediaan berdasarkan jenis inventaris. Persediaan berdasarkan jenis inventaris terdiri atas barang jadi, bahan baku, dan barang dalam proses. Berdasarkan sifat barangnya, terdiri atas persediaan bergerak cepat, fast moving items, dan persediaan bergerak lambat, slow moving items. Berdasarkan nilainya, persediaan barang berdasarkan nilainya terdiri atas barang bernilai tinggi dan barang bernilai rendah. Oke, sip. Terima kasih. Boleh tepuk tangan dong. Nah, itu merupakan klasifikasi persediaan. Oke, untuk selanjutnya, nih kita masuk ke bagian inti, yakni sistem pencatatan. Nih, di sini ada 2 sistem pencatatan yang akan Bapak bahas ya untuk materi atau pertemuan yang hari ini. Untuk yang pertama itu ada metode periodik, yakni sistem fisik gitu ya. Dan yang kedua, mungkin langsung saja ya. Yang kedua itu sistem perpetual. Nah, untuk metode periodik bisa dilihat bahwasanya dalam metode periodik pencatatan persediaan hanya dicatat pada akhir periode akuntansi. Jadi pada saat di akhir, ini merupakan metode dari periodik atau sistem fisik. Untuk yang kedua itu perpetual. Nah, untuk perpetual ini setiap kali ada transaksi masuk atau keluar, jumlahnya selalu dicatat dalam sistem dengan keadaan sebenarnya. Jadi kalau misalnya yang tadi yang periodik mah di akhir wengke dicatat nanti. Nah, kalau misalnya yang perpetual itu di saat barang masuk, barang keluar kita harus catat. Nah, untuk metode perpetual itu ada juga selanjutnya yakni metode penilaian. Nah, di sini nih metode penilaian yang akan kita bahas. Di sini Bapak akan bahas dulu 2 metode penilaian yang biasa kita bahas atau dengar. Masih ingat kan? Metode penilaian first in first out atau FIFO. Boleh yang ini? Ya, sok. Metode FIFO atau first in first out adalah metode menghitung barang yang pertama kali masuk gudang merupakan barang yang pertama kali dijual. Metode ini merupakan metode yang umum digunakan. Oke. Yang kedua ada last in first out atau LIFO. Untuk LIFO Bapak pengen bacain? Boleh. Metode penilaian persediaan yang last in first out atau LIFO. Metode LIFO merupakan metode yang menghitung persediaan di mana barang yang terakhir masuk gudang akan dijual terlebih dahulu. Metode ini berlawanan dengan metode FIFO. Cara menghitung nilai persediaan menggunakan metode LIFO antara lain yaitu: pertama, mengidentifikasi barang yang keluar pertama. Barang yang terakhir masuk akan dijual terlebih dahulu. Kedua, menentukan harga barang yang dijual dengan mengambil harga perolehan barang terbaru. Ketiga, menentukan nilai persediaan yang masih ada dengan menghitung berdasarkan harga pokok pembelian terakhir. Oke. Sip. Nah, itu merupakan pembahasan dari LIFO atau last in first out. Ingat kalau misalnya FIFO itu first, orang pertama gitu ya. Jadi masuk pertama, keluar pertama. Kalau LIFO itu last in first out atau terakhir masuk keluar pertama gitu ya. Jadi L sama F itu first gitu ya. Ingat first person apa sih orang pertama gitu ya. Bisa? Bisa. Oke. Nah, ini merupakan format dari kartu persediaan. Pusing nggak? Pusing. Oke, tenang, kita akan bahas ya satu persatu. Nah, untuk selanjutnya nih contoh studi kasus. Boleh kalian buka handphone kalian lalu kalian scan. Boleh kalian scan. Di sini kita akan bahas mengenai, kalian bisa juga masuk ya ke web yang sudah Bapak buat. Modul ya, modul ajar tentang kartu persediaan tadi. Mungkin yang tadi PPT itu kurang lengkap, di sini lengkapnya. Nah, oke, paham ya sampai sini? Siap? Berarti siap ya untuk pembahasan selanjutnya. Siap ya? Oke. Gimana kalau misalnya kita ice breaking dulu ya, biar kalian stretching dulu.
Nah, di sini kalian perhatikan video yang ada di sini, terus kalian ikutin arahan atau instruksi yang ada di sini ya. Pokoknya semua harus gerak ya. Siap ya? 1, 2, 3. Oke, boleh yuk. Atau happy-happy. Cok. Nih, kalian kayak motong buah. Oke. Nah. Oke, terus palu. Nah, klik. Oke. Ya. Oke. Nah, ini ngelap ya, Bang. Nah, hapus. Dadah. Oke, boleh tepuk tangan. Boleh duduk kembali. Mangga kalian duduk sesuai dengan kelompok masing-masing yang kemarin sudah Bapak share di grup. Oke. Untuk selanjutnya, Bapak akan bagikan lembar kerja kepada tiap-tiap kelompok. Oke. Mangga kalian isi sesuai dengan jawaban yang sesuai ya, yang tepat. Ini kalau misalnya kalian kurang paham atau materinya terbatas di situ mah ya, kalian boleh lihat atau scan di sana. Oke. Sip. Oke, so. Udah? Sok mulai diisi. Oke. Dada. So, kira-kira ada yang mau tanyakan nggak? Sejauh ini bisa ya, paham ya? Boleh kalian scan dulu tuh, bisa mau di scan. Di sini juga ada ya kalau nggak salah. Mau, boleh. Gimana? Sebutkan apa saja yang termasuk ke dalam klasifikasi. Nah, klasifikasi itu sesuai dengan materi yang tadi Bapak sebutkan. Yang ada di bahan materi aja di situ. Nah, kan ada berapa tuh? Ada. Nah, sok kemana wae. Sok isi. Sok boleh diisi dulu. Nah, sok ya. Diisi dulu. Sip. Siapa yang udah? Udah? Kelompok ini. Nah, dikit lagi. Sip. Dikit lagi beres ya. Oke. Coba Bapak absen. Udah belum? Udah. Coba kelompok 1 udah belum? Udah. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke, hampir sudah semua ya. Bapak pilih ya beberapa kelompok yang akan mempresentasikan hasil dari pembelajaran tersebut atau pengerjaan kalian. Siap ya? Siapa yang mau presentasi di awal? Oke, ulangi turun ke bawah. 1, 3. Oke, boleh kelompok 2. Kelompok 2 turun dahulu. Yang lainnya menyimak ya pertanyaan atau jawabannya. 1, 2, 3 boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan soal nomor 1, pengertian dari kartu persediaan. Jadi, kartu persediaan merupakan catatan semua transaksi mengenai persediaan barang dalam perusahaan yang mencatat mengenai masuk dan keluarnya barang. Oke, dari kelompok lain, apakah ada yang menanggapi sama atau enggak jawabannya? Ya, sama. Ada yang beda enggak? Oke, boleh dilanjut. Untuk pertanyaan kedua, yang dimana ada pertanyaannya, jelaskan perbedaan antara metode FIFO dan LIFO. Metode FIFO adalah metode menghitung barang yang pertama kali masuk gudang merupakan barang yang pertama dijual. Metode ini merupakan yang umum digunakan. Metode LIFO merupakan metode yang menghitung persediaan di mana barang yang terakhir masuk gudang akan dijual terlebih dahulu. Metode ini berlawanan dengan metode FIFO. Untuk pertanyaan kedua, kira-kira sama atau enggak? Jawabannya ada sama enggak? Tadi sudah dijelaskan. Sama ya? Oke. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Sebutkan apa saja yang termasuk ke dalam klasifikasi persediaan. Persediaan berdasarkan jenis inventarisnya terdiri atas barang jadi, bahan baku, dan barang dalam proses. Persediaan berdasarkan sifat barangnya terdiri atas persediaan bergerak cepat, fast moving items, dan persediaan bergerak lambat yaitu slowing moving items. Persediaan barang berdasarkan nilainya terdiri atas barang bernilai tinggi dan barang bernilai lebih rendah. Oke, kira-kira dilihat sama atau tidak? Jawabannya benar atau tidak? Oke, berarti jawabannya semua sudah sesuai dengan apa yang kalian isi ya?
Nah, kalian isinya dari mana itu? Materi. Oke, dari slide, dari PPT yang Bapak share. Itu ya, seperti itu ya. Nah, jawaban kalian oke semua sudah sama. Jadi kalian untuk nomor 1, 2, 3 semuanya betul atau enggak ya? Oke, nanti akan Bapak cek. Bentar akan Bapak cek ya nanti ya. Semoga apa yang sudah kami presentasikan ada manfaat untuk kalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Oke, nah untuk selanjutnya boleh kalian buka handphonenya, lalu kalian tulis atau search di pencarian quizzes ya, karena kita akan bermain games. Oke, seneng nggak? Tapi gamesnya materi sih. Soal sih ya udah nggak apa-apa ya. Sip. Oke, ada 2 mana? Sip. Tuh udah Arsila, Verina Selbon, ada lagi? Sok. Boleh perhatikan dulu ya. Kira-kira yang tadi Bapak berikan LKPD yang sudah kalian kerjakan kelompok dan juga tadi sudah presentasi ya 2 kelompok dan juga tanya jawab beserta diskusi dari kelompok 1 sampai 4. Kira-kira pertanyaan yang tadi Bapak ucapkan di pertanyaan pemantik itu sudah terjawab apa belum? Sudah kan? Oke, sudah ya. Yang mana kalian nanti akan mengetahui dari pengertian seperti apa dan juga yang terakhir sampai ke pencatatan. Jadi apakah solusinya itu sudah terjawab atau belum? Oke, sudah ya. Sip. Nah, sekarang ada lagi untuk quizzes. Ini sebagian dari assessment juga ya. Namun kita buat game. Udah siap? Siap ya? 1, 2, 3. Sudah? Udah ya? Ya udah ya. Udah? 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 Berapa lagi? Sudah? Sudah? Sok, isi dulu sok. Udah? Udah ya, Bapak akhiri untuk quizisnya yang belum selesai wayahna kudu diselesaikan. Nah, yang ketiga selamat kepada Dina, yang kedua Kayla dan yang pertama Andri Aditya. Nih Bapak ada apa sih? Siswa of the day ya, siswa of the day. Juara 3. Boleh selamat ya untuk Dina. Ini juga Miss World-nya Miss Universe ada. Ya kumaha Dina tuh bisa. Oh gini. Selamat. Selamat ya. Yang juara kedua Kayla Nurul Asyifa. Juara 2, boleh selamat ya. Oke, nah gitu. Atas nama Andri. Oke, ini untuk Andri juara pertama. Andri jangan salting dong. Nah ini yang di depan merupakan King dan Queen. King and Queen pada pertemuan hari ini. Oke, dipoto dulu atau dipoto dulu. Foto dulu. Kamera di sini. Selamat ya. Aduh, selamat juara 1. Nanti traktiran aja ya, minta ya. Boleh duduk kembali. Sekelasannya. Nah, oke beres ya. Tadi gimana, rame? Rame ya. Oke, nah untuk selanjutnya kita buka handphonenya, tetap buka. Kalian scan untuk refleksi di sini. Waktu kalian di sini 2 menit lah gitu ya. Google Form, nah itu Google Formnya ya. Nah itu boleh diisi. Itu mah opsional jawaban yang awal. Oh iya ininya. Nah oh ya ini mah kodenya ya. Nah itu isi. Nah langsung isi aja. Nah itu isi aja. Nah itu udah. Nah ini udah di form. Udah sip. Waktu kalian 1 menit lagi ya untuk mengisi. Sok dipercepat. Sudah pada scan ya semuanya? Sudah. Oke, sip. Udah? Udah ya, waktunya selesai 1 menit. Oke, untuk refleksi kita dicukupkan sekian. Nah, untuk selanjutnya, nih, tadi kan kita sudah membahas materi dan juga refleksi kegiatannya kalian apa aja ya tadi ya, dan juga sudah mengisi terkait bagaimana perasaan hari ini kan di refleksi tersebut. Nah, sekarang marilah kita simpulkan pembelajaran pada materi hari ini ya.
Mangga kita simpulkan bersama. Kira-kira ada nggak yang berani mau menyimpulkan? Yang pertama, boleh Kaila, boleh. Sok. Jadi kesimpulannya, kartu persediaan adalah alat bantu perusahaan untuk memantau arus masuk dan keluar barang secara terperinci dan berkelanjutan. Oke, nah itu untuk kesimpulan pertama. Oke, boleh berikan tepuk tangan. Sip, itu kesimpulan pertama. Untuk kesimpulan kedua siapa? Oke, sok. Yang dapat aku simpulkan, kartu persediaan digunakan dalam sistem perpetual, sehingga setiap transaksi langsung dicatat. Terdapat beberapa metode pencatatan persediaan, yaitu yang pertama FIFO atau first in first out, yang kedua LIFO atau last in first out. Oke, sip, boleh tepuk tangan. Untuk yang ada lagi nggak simpulan? Ada yang mau menyimpulkan lagi? Oke, boleh. Yang terakhir ya. Dari yang pembelajaran tadi saya simpulkan setiap metode akan menghasilkan nilai akhir persediaan dan harga pokok penjualan yang berbeda. Oke, sip. Boleh tepuk tangan. Nah, itu merupakan kesimpulan pada pembelajaran hari ini ya. Semoga kedepannya informasi atau materi ini dapat bermanfaat bagi kalian semua ya. Amin. Untuk pribadi maupun kalian. Nah, untuk selanjutnya nih pasti kalian penasaran kan dengan materi selanjutnya. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tetap kartu persediaan, tapi dengan metode penilaian yang berbeda atau average atau metode rata-rata, metode rata-rata. Kalian penasaran ya? Nggak akan Bapak bahas sekarang. Minggu depan kita bahas atau pertemuan selanjutnya kita bahas. Oke? Siap? Oke, sip seperti itu. Nah, untuk selanjutnya mangga untuk menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini, untuk seperti biasa KM berdoa. Sikap sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti itu mungkin ya yang Bapak dapat sampaikan pada pertemuan hari ini. Selamat berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Dadah.